Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji kitab Durus Samin halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah wa amalan salihan wa rizqan halalan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashr alaina. Maka adalah sifat ini, yaitu qidam dan baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu bin nafsih dan wahdaniyah dinamakan sifat salbiyah. Dan makna salbiyah itu nafihi, yakni nafi, karena makna tiap-tiap sesuatu daripadanya menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Jadi dari 20 sifat yang wajib pada Allah, pertama dinamakan nafsiyah, yang kedua dinamakan salbiyah. Kenapa dinamakan salbiyah? Karena semua maksud daripada sifat tersebut adalah menafikan kekurangan yang ada pada Allah. Jadi arti daripada salbi nafi, meniadakan sifat yang menetapkan benar adanya zat. Karena akal tidak menerima adanya zat apabila zat tidak bersifat dengan sifat tersebut. Seandainya zat tidak bersifat dengan wujud, tidak bersifat dengan ada, pasti zat bersifat dengan tiada. Maka apabila zat tidak bersifat dengan wujud atau ada, berarti akal tidak akan menerima bahwa zat itu ada. Makanya dinamakan dengan nafsiyah, satu sifat yang menentukan benar-benar adanya zat. Sedangkan sifat salbiyah, sifat yang menafikan setiap kekurangan yang ada pada Allah. Dan hakikat daripada sifat salbiyah itu sifatun dalatun ala nafyi ma la yaliqu billahi azza wa jalla, yaitu sifat yang menunjukkan atas nafi bagi barang yang tiada layak bagi Allah. Maka makna qidam itu ibarat daripada menafikan adam yang dahulu bagi wujudnya. Arti daripada salbi nafi. Maka semua sifat-sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, menunjuki makna nafi, menunjuki makna tidak ada. Contoh, qidam
Arti daripada kidam, tidak ada permulaan bagi Allah, atau tidak ada mendahului ketiadaan bagi adanya Allah. Baqa, tidak ada mengakhiri bagi adanya Allah, atau tidak ada berakhir adanya Allah. Ban Bandung itunya kepada makna tidak ada. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak ada keserupaan Allah dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, tidak ada Allah butuh kepada zat dan butuh kepada pencipta. Wahdaniyah, tidak ada berbilang-bilang zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah. Jadi semua sifat salbiyah menunjuki kepada makna tidak ada. Makanya segala sifat salbiyah sifat lawannya yang tidak layak bagi Allah. Yang layak kidam, maka baharu tidak layak. Dengan disebutkan bahwa Allah wajib kidam, berarti tertolak baharu. Begitu pula yang layak bagi Allah baqa, sedangkan fana tidak layak. Dengan menyebutkan Allah itu baqa, berarti menolak fana. Mukhalafatuhu lil hawadis, bersamaan Allah dengan makhluk itu tidak layak bagi Allah. Dengan disebutkan mukhalafatuhu lil hawadis, menunjuki bahwa yang layak Allah tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, juga demikian. Tidak layak bagi Allah, Allah butuh kepada zat karena dianya itu zat. Allah tidak layak butuh kepada pencipta karena dianya itu memang pencipta. Karena kalau Allah butuh kepada pencipta, sama dengan dianya itu hasil ciptaan, bukan pencipta. Untuk menjelaskan bahwa Allah tidak butuh kepada keduanya tersebut, maka dipadakan dengan menyebut qiyamuhu binafsih. Wahdaniyah, untuk menunjuki bahwa Allah tidak layak zatnya itu berbilang-bilang. Artinya ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah, ataupun zat Allah tersusun-susun sebagaimana zat makhluk. Ada kulit, ada tulang, ada kepala dan sebagainya. Dan untuk menunjuki maksud sifat Allah tidak berbilang-bilang, artinya tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah. Pula tidak ada bagi Allah dua sifat yang bersamaan. Allah tidak memiliki dua kudrah, dua iradah, apalagi lebih daripada dua. Begitu pula untuk menunjuki bahwa tidak ada perbuatan yang lain yang menyerupai dengan perbuatan Allah. Untuk menjelaskan penjelasan yang begitu rinci, dipadakan dengan menyebut wahdaniyah. Sehingga qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah itu adalah ibarat. Apa itu ibarat? Kata lain yang lebih singkat untuk menunjuki maksud yang luas. Allah wajib kidam. Apa maksud Allah wajib kidam? Luah maksud. Untuk menjelaskan maksud yang luah, gepemada dengan kalimat yang singkat. Nyawa maksud dari ibarat. Sehingga ahwat kita baca dalam kitab, kidam itu ibarat. Artinya kidam itu bahasa singkat untuk menjelaskan bahwa tidak pernah adanya Allah didahului oleh tiada.
Bahasa lain tabalik untuk menjelaskan bahawa Allah hana idahului lehana memada menteng dengan kalimat yang singkat Allah kidam. Tapi hana panjang-panjang ni pegah. Untuk menjelaskan bahawa Allah hana berakhir dengan hana memada menteng takun Allah baka. Untuk menjelaskan bahawa tidak ada sedikit pun wajah keserupaan antara Allah dengan makhluk. Baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya. Memadaman takun mukhalafatuhu lil hawadis. Kabeh. Untuk menjelaskan bahawa Allah tidak butuh kepada zat karena memang Allah zat. Allah tidak butuh kepada pencipta karena memang Allah itu adalah pencipta bukan hasil ciptaan. Dipadakan dengan mengatakan qiyamuhu binafsi. Untuk menjelaskan bahawa Allah Ta'ala itu esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Yang dimaksud dengan esa pada zat, kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Yang dimaksud dengan esa pada sifat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Yang dimaksud dengan esa pada perbuatan, menafikan kamu fasil pada perbuatan. Untuk menjelaskan 5 rincian tersebut, dipadakan dengan mengatakan Allah itu wahdaniyah. Maka man limembah sifat salbiyahnya adalah ibarat bahasa singkat untuk menjelaskan maksud yang luas. No ini yang hana mengkumpulkan. Mungkin ada yang bertanya. Berarti kamu faham mendung. Ya. Jadi nafsi kamu faham, salbi kamu faham. Putra nafsi secara singkat, sifat nafsi adalah satu sifat yang mempercayai adanya zat oleh akal apabila zat bersifat dengan sifat tersebut. Menyezat hana bersifat dengan sifat tersebut, han ipatih liakai zat tersebut bid-bidna. Yang ke nafsi. Menyesalbi sifat-sifat yang menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Karena arti daripada salbi adalah nafi, menolak, meniadakan. Watatakan kidam. Hana permulaan. Watatakan baka. Hana berakhir. Jadi hana nyo salbi. Kamu nunggu? Nah yang perletanya hana. Kita lanjutkan. Kemudian masuk kepada yang ketujuh, kudrah. Kedelapan, iradah. Dan makna kudrah itu kuasa. Dan makna iradah itu berkehendak. Yang menentukan segala perkara yang berlawanan salah suatu daripada yang lainnya. Iradah, sifat Allah yang menentukan dari 2 mungkinan. Sifat iradah, sifat Allah yang menentukan dari 2 mungkinan. Apabila ditentukan A, maka ternafilah B. Apabila ditentukan B, maka ternafilah A. Contoh. Mungkinan adalah sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Itu maksud mungkinan. Contoh menyebab getanya manusia panjang, pendek. Panjang mungkinan karena boleh terjadi pendek. Pendek mungkinan karena boleh terjadi panjang. Yang tentukan dari 2 mungkinatnya nyo sabun buat iradah.
Menyeiradah ka menentukan si A itu panjang, maka si A tidak pernah terjadi pendek. Menyakagetentukan li Allah dengan iradahnya si A pendek, pasti si A tidak akan pernah terjadi yang B berupa panjang. Yang tetapkan panjang dan pendek pada si A itu adalah iradahnya Allah. Maka sifat iradah, sifat yang menentukan salah satu dari dua mungkinat. Apabila ditetapkan A, maka mustahil wujudnya B. Apabila ditetapkan B, mustahil wujudnya A. Kamu? Kemudian kudrah. Kudrah itu sifatun ia ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradat. Satu sifat yang mendatangkan dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan atas muwafaqah bagi iradah. Iradah yang menetapkan, kudrah yang menjadikan. Apabila ditetapkan oleh iradah untuk si A panjang, diwujudkan oleh kudrah kejadian panjang pada si A. Apabila iradah menetapkan pada si A pendek, maka diwujudkan oleh kudrah terjadi pendek pada si A. Yang tetapkan itu iradah, yang wujudkan sehingga benar-benar terjadi adalah perbuatannya kudrah. Kudrah tukang wujudkan dalam kejadian, iradah tukang tetapkan. Maka apapun yang ditetapkan oleh iradah, demikianlah yang dijadikan oleh kudrah. Nah, yang bertentangan, bahkan seiring. Ketika ilmunya Allah, menurut ilmu tersebut A boleh ada pada seseorang, lalu ditetapkan oleh iradah kepada ada, kemudian dijadikan oleh kudrah benar-benar terjadi keadaannya ada. Paham? Yang hana paham kudrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iradah Allah terhadap si A panjang, diwujudkan tak panjang, tapi ada usaha manusia yang pendek bisa dipanjangkan sampai 2 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menye Allah kagak tetapkan pendek hanitim panjang waduh 1 cm. Haide. Maka program urung-urung bek pendek kon wadah ka pendek. Programnya wadah sigolom terjadi pendek. Tapi susu kurang kacebol. Nyan han tumbuh ke atas, tumbuh ke samping. Kebetulan ya. Jadi program sigolom terjadi menyekat terjadi han mungkin berubah. Karena apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, demikianlah itu terjadi. Istilah jenak stunting bukan? Stunting. Maka pesawat itu seperti cebol-cebol cipu panjang dia. Yang paling-paling itu suatu luang yang kan panjang. Ya, maka tidak akan pernah berubah. A yang ditetapkan, Allah pasti mewujudkan dengan kudrahnya A. Illa Allah telah membatasi dengan iradahnya. Dari tahun ini sampai tahun ini, dia itu pendek. Allah wujudkan dengan kudrahnya benar dalam kejadian. Dari tahun ini sampai tahun ini pendek. Rupanya Allah pula menetapkan dengan iradahnya. Dari tahun itu sampai tahun selanjutnya panjang. Lalu Allah wujudkan dalam kejadian dengan kudrahnya, berubah dari tahun itu ke tahun yang lainnya menjadi panjang.
Apabila Allah tidak menetapkan dengan iradahnya yang demikian, pula Allah tidak mewujudkan dengan kudrahnya yang demikian, maka tidak terjadi. Apapun usaha makhluk, apabila bertentangan dengan ketetapan iradahlah yang wujud dalam kejadian nyata. Mandum lagi nunggu. Kali ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tahap pertama tidak lewat. Tahap kedua tidak lewat. Tahap ketiga lewat. Pasti lewat. Sebab sagai. Karena na pengaruh partainya. Karena na anu sinyo. Yang sebab. Yang hakikat memang Allah telah menetapkan demikian. Ketika Allah telah menetapkan yang demikian, maka pasti itu terjadi. Cuma, apakah ketetapan Allah dengan iradahnya berlaku, berhasil sebagaimana yang diharapkan melalui jalan halal atau melalui jalan haram? Itu pun tergantung ketetapan iradahnya Allah. Kalau Allah menetapkan dia berhasil dengan jalan haram, maka berhasillah dia dengan jalan haram. Apabila Allah menetapkan dengan iradahnya dia berhasil dengan jalan halal, maka berhasillah dia dengan jalan halal. Yo kalian mendum nugu. Kalian mendum. Maka Allah pula yang menetapkan seseorang itu berada pada jalur halal, Allah pula yang menetapkan dia itu berada di dalam jalur yang haram. Sehingga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makhluk itu ciptaan Allah, segala perbuatan dan usahanya pun adalah ciptaan Allah. Kepi kesempatan. Ingin berusaha dengan jalan haram, silakan. Memang ada kesempatannya. Ingin berusaha dengan jalan halal, silakan. Memang ada kesempatannya. Maka ada orang yang berhasil dengan usaha halal, ada pula orang yang berhasil dengan usaha haram. Allah berikan kesempatan. Ya, artinya apa? Usaha itu hanya sebatas sebab. Yang pada hakikatnya memang Allah telah menetapkan akibat. Dia itu hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini berhasil. Allah kali ditetapkan tonnya jih berhasil. Kali ditetapkan. Cuma usaha itu sebab. Artinya apa? Usaha itu tidak mampu memberikan bekas. Ya. Indonesia sebagai contoh. Cukup udah. Negara lain sulit. Menyenang negara lain. Si bulion pemilu baru tentu sama menang. Nah yang 3 minggu. Indonesia belum pemilu kamu sama menang. Menunjuki apa? Berarti pemilu ini hanya sebab. Ini contoh tauhid yang gampang. Pemilu ini hanya sebab yang hakikatnya memang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh cukup mentah kepun tak lain hari. Kalau coblah kamu sama menang, dia coblah bela-bela. No ini kita ada pertanyaan lain. Kita ada pertanyaan. Halo. Oh silakan. Sebenarnya ketika kita berbicara Allah tidak pernah terjadi berurut-urutan. Yang kejadian berurut-urutan hanya pada makhluk betul. Ilmu ilai bermu'ah. Wate kamu baru nak keinginan, kepenan iradah. Kemudian berusaha untuk mewujudkan sebagaimana yang ditetapkan oleh keinginannya. Itulah namanya kudrah. Pada Allah tidak ada berurut-urutan. Tidak ada. Sekaligus. Bawatannya ilmu, bawatannya iradah, bawatannya kudrah. Pakon. Kun. Saya kun. Man pakon halaganyan, man tak pegah aduku. Di man tak uraikan menyalaganyan. Hinan ilmu, hinan iradah, hinan kudrah. Itu kah?
Ya, makanya dalam penjelasan terjadi tertib pun ilmu, anyan irada, anyan kudra, nyak mu'ah pegah. Sama lagi tertib baru pun lumayan. Pakon duku kudra hileh, nak pegahkan irada hileh. Hidir pun lumayan kalau ganyan sih. Pakon nyet hileh, duku pegahkan dong hileh. Padahal dalam kejadian awal dong, pertama dong, kedua niatnya. Ya kan pertamanya dua deke bibi kan dah. Pertamanya dua deke dah nak pegah dah. Padahal awal dah itu berbicara tertib, niat yang utama. Kondom, jedua punya dong. Tapi menyaniat mesti hanya kentau lain. Mesti takbiratul ihram ilai, hanya kentau yang lain. Menyadang hana buku. Menyatakan yang sunat dah idam berjedua. Menyahidang menyasakit je hana masalah. Sedangkan niat dan takbiratul ihram ada rukun yang pasti. Yang cuma tertib bak pegahnya mangat mupung. Sedangkan dalam kejadian wadah takalat mesti kan niat takbiratul ihram cipu beda sah. Niat hide bawisi takbiratul ihram hino lan semaya hanta aja dekalat. Jadi cuma uraian cara menjelaskan supaya mudah dipaham. Yang hakikat dalam kejadian bisa saja berbarengan. Maka pada Allah tidak ada tertibnya. Pakiban kejadian ba Allah kun fayakun. Kamu tahu mat geuraikannya sama dengan kejadian yang terjadi pada makhluk supaya mudah dipahami. Karena pada makhluk yang pertama ilmu, kemudian irada, kemudian kudrat itu hanya sebagai penjelasan agar mudah dipahami. Kejadian wallahu alam menyebab Allah hanarnya. Kamu tahu la ilah yang membreng-breng macam yang reneng-reneng kamu mana wali. Nah ya hanam pom kan? Kamu mendukenan di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana, yang pertanyaan saya mau betul ini. So naik langit, Hana kepegah Allah naik langit. Nabi Muhammad gebah ke di langit. Jadi akibat Allah naik langit karena Nabi tidak lagi. Nyodai dikir lagi Sesat. Hanya sekian. Assalamualaikum. Yang sesat. Maka menyana yang pegah Nabi gepe ulangnya karena Allah hilangnya yang karena. Bahkan ulangnya yang bahasa naik itu bahasa kiasan bukan asli. Bahkan bahasa kiasan karena menurut ahli sunnah wal jamaah bumi ini bulat. Kan terhampar. Menyata pegah ulangnya pakai ban ke urang yang hidup ini. Langit ganya hidayah berarti bukan naik ke langit, turun ke langit. Ya, kalau ini. Maka itu bahasa kiasan. Dimaksud dengan naik karena berjumpa zat yang maha mulia, dikiaskan dengan naik berjumpa. Berarti hamba di bawah, Tuhan di atas. Itu kan hakikat mana naik. Nyokino oleh kaum Mu'tazilah, mereka itu bersikeras bahwa dunia ini terhampar menurut mereka. Bahkan mereka bersikeras dunia ini terhampar karena Rasul naik. Kalau naik pasti langit itu di atas, berarti bumi itu semua terhampar. Punya bumi bulat yang diniup dia tidak kena itu. Kadang langit diup datai dia uliau dengan tebak. Ya, termasuk hadis. Setiap seperdua malam Allah turun ke bumi. Ya kan hadis. Menyata pegah bit-bit Allah yang teren, berarti Allah di hati. Menyabibit Allah getren, berarti Allah di hati. Kamu paham? Getren ulangnya kumau.
Jika masalah, menye Allah nabak langit bumi masalah lah. Berarti lebih raya langit daripada Allah. Karena menye ubud langit dicom ke wadah kita. Berarti langit lebih besar daripada Allah. Menyekan tu com mekarat ke. Sesak dah tahan dah sebab. Ya, ini kan sibalah. Makanya itulah perlu ditakwilkan ayat-ayat tersebut supaya tidak menghina Allah. Jadi yang betul Pun Rasid yang ada dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang diperjalankan Rasulullah, yang dimi'rajkan ke atas Rasulullah. Allah di mana? Allah tidak ada di mana-mana. Karena Allah tidak bertempat. Yang na tempat tahu Rasulullah. Tempat Rasulullah menurut sejarah dinaikkan ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai kepada tempat yang tidak pernah dijamah oleh seorang pun makhluk bernama Sidratul Mustawa. Disitulah Rasulullah berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana berkomunikasinya Rasulullah dengan Allah? Itulah berkomunikasi secara jarak dekat. Tetapi bukan bertatapan. Jarak dekat. Sejauh mana dekatnya? Lebih dekat Rasulullah berkomunikasi daripada Nabi Allah Musa. Getanya nak berkomunikasi dengan Allah? Nah. Maka tujuan pokok Rasulullah berkomunikasi dengan Allah secara jarak dekat karena untuk menerima hadiah oleh Rasulullah, yang hadiah tersebut sebagai alat berkomunikasi kita dengan Allah secara jarak jauh. Alat komunikasi kita itulah salatnya alat komunikasi kita dengan Allah. Tapi secara jarak jauh lebih jauh lah daripada Nabi Musa. Lihat inna salati ya Allah semayang not jawaban hendak dari ngodayong. Ya, nak. Maka Rasulullah tujuan pokok berjumpa dengan Allah bukan melihat Allah. Hanya dipegang dalam ayat Al-Quran. Tujuan berjumpa dengan Allah melihat Allah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Yang ada dalam ayat Al-Quran ujungnya linuriyahu min ayatina. Supaya kami nampakkan akannya Muhammad min ayatina, bahagian-bahagian daripada kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami. Yang nak pegang apa ujung ayat? Maka kepelemah gambaran surga, gambaran neraka. Bahkan dalam perjalanan ada yang melambaikan tangan seorang wanita yang cantik. Kekalan dalam gambaran di Rasulullah. Orang yang bakuk kaya makin hair ketingku makin gedamah. Naik kekalan orang panen tanaman makin kekahukui dikerijimuh laju-laju. Berarti gambar. Hana nama ayat pegah ya kalan Allah. Hana. Maka karena hana penjelasan kalan Allah, berarti dia tabantah Allah dia tidak. Hana kebukti hana ada, hana kebukah hana ya kalan. Menpekuh na kalan ataupun hana, wallahu a'lam. Kamu tahu? Buku na merupa dengan Allah, na pakai bancara merupa lagi dengan Allah. Hanya terpegah lagi merupa katanya dua temu ke nya merupa makhluk dengan makhluk. Pakiban Nabi merupa dengan Allah. Hai lagi drog Allah cara merupa. Kan ikut Nabi, kan raunun Nabi, kan rawiyan Nabi, kan ralikot Nabi, kan diatih Nabi, kan dibiyuk Nabi, menyenawi unun diubat ke likot nyankan Allah makhluk. Mak pakiban cara merupa Allah lagi drog Allah. Sama berdengar menyenda pertanyaan pakiban ahli syurga untuk ikadan Allah lagi drog Allah. Kan neraka deku menyerakanya kan Allah mupat. Nyok kehinauan deku di antara pendapat para ulama, kenapa ahli syurga ketika melihat Allah tidak ada rasa kepuasan, ingin melihat kembali. Karena nikmat yang terbesar adalah nikmat melihat Allah. Kenapa? Ada sebahagian ulama menjawab karena ketika melihat Allah tidak paham bagaimana Allah. Maka hawalau. Lagi tanya umumnya kamu kah nak galak tadi? Oh, si pegah lagak tak gunung salak lagi nyan lagu mentumpu. Sehingga ada tindak ni kamu.
Oh, wati pegah laga dan laut tawar lakinya lagu. Segala mau ada bila. Ya, nak asai kamu pasti gelak tu. Allah hanamu makanya ingin makin berat kalat makin hanamu makin dah merupakan kalat makin le hanamu jojo makanya awak dalam le kita nyok tengah tabahon dafam lewat siraurina penyebab tak paling pakon hanamu Allah dapat tahu le pakai bantari mu paling hak kamu kah dah kau mu tak le tu ihoi handa paling le karena kamu wallahu a'lam bissawab. Tiba illa nawate pemilik bebas. Putra yang bebas. Masalah puasa bebas. Masalah Sya'ban. Masalah Ramadan. Tapi pemendung berarti. Ya. Cuma lun pekait ke Ramadan bacut bahwa yang golong-golong biasa masjid jamaah yang golong-golong biasa nasah jamaah nyo kajian tak mulai dah mek mane demi dah menjamai yang menyamalam Ramadan nyanta kadung pakai bacut sebab menyamalam Ramadan baru dis pemerintah menjamainya mukula taruh depan kan maka eno kementang mudah-mudahan lewat siarannya gedemeng dengar urung-urungnya mendung mek menjamai wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.